Shalom, ya Ahawu. Kita bertemu kembali dalam brankas berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur padamu karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau terus melihat hati kami, Engkau terus menyertai kami. Saat ini kami mau merenungkan salah satu bagian firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus kiranya berkuasa atas kami. Ini kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai renungan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Beginilah firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema firman Tuhan hari ini berkata Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita pantau saat ini perkembangan yang sedang terjadi ya, atau yang sering sekali kita tonton di TV di negara yang terjadi di negara kita ini adalah salah satunya perkembangan politik yang terus berjalan, mempersiapkan diri untuk pemilihan atau pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 nanti. Kalau kita perhatikan, tak sedikit orang-orang yang sudah benar-benar melibatkan diri atau yang sudah bersedia menjadi baik dia yang menjadi capres, cawapres, atau apapunlah nanti yang menjadi terlibat dalam pemilihan ini, tak sungkan-sungkan memperlihatkan kualitas dirinya, kemampuan dirinya. Yang penting apapun yang bisa terlihat oleh mata manusia, kualitas-kualitas yang mereka perlihatkan yang bisa meyakinkan manusia bahwa mereka mampu untuk menjadi pemimpin negara ini ke depan. Dan apa yang diperlihatkan itu menunjukkan bahwa apa yang dilihat oleh manusia juga dan menjadi standar utama dalam pemilihan ke depan. Nah, Bapak, Ibu, nas firman Tuhan juga yang barusan kita baca pada hari ini berkaitan dengan ketika terpilihnya Daud menjadi raja. Persyaratan-persyaratan yang terlihat dalam pandangan manusia tentu juga terjadi pada saat pemilihan Daud pada saat itu. Mungkin tak sedikit orang berkata bahwa ya lihat kualitasnya, lihat perawakannya, lihat potensi. Apakah dia ternama, apakah dia terkenal, apakah dia cukup senior, atau apapunlah pandangan manusia yang menjadi standar dalam pemilihan pada saat itu. Namun hal yang mengagetkan orang-orang pada saat itu, standar yang diberikan manusia itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan Allah atas Daud. Manusia hanya melihat yang tampil dari luar, tetapi Allah memberikan persyaratan yang
cukup mengagetkan orang-orang pada saat itu. Ketika Samuel datang menemui Daud, persyaratan apakah itu? Apa yang Allah katakan? Lihatlah hatinya, jangan lihat perasnya, jangan lihat tampilan luar, jangan lihat apa yang sudah diperlihatkan yang seakan-akan itu semua benar di mata manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Itu persyaratan yang Tuhan nyatakan atas Daud pada saat itu. Allah melihat hati Daud, bukan melihat perasnya, bukan melihat perawakannya. Mungkin kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya pada saat itu, fisik Daud sangat jauh. Kalau pandangan orang sekarang tidak berwibawa, mungkin dia terlalu kecil dan dipandang sebelah. Tetapi yang dilihat Allah adalah hati Daud yang rendah hati. Hati Daud yang bereaksi mau dibimbing oleh Allah. Hati yang mau diajarkan, yang mau berjalan dalam tuntunan Allah. Oleh sebab itu Allah mengarahkan Samuel bahwa pilihan yang tepat itu adalah Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kalau kita baca di nas selanjutnya, perkembangan kepemimpinan yang dilakukan oleh Daud disertai oleh Tuhan. Allah tetap menyertai. Allah menuntun Daud, dan Daud juga terus berserah dalam tuntunan Allah itu. Daud tidak berlaku sesuka hatinya, tidak menyalahgunakan kepemimpinan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Tapi Daud berserah dalam tuntunan Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan, Tuhan berkati dan dibuat berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari kisah pemilihan Daud menjadi raja ini kita bisa belajar bahwa manusia boleh memperlihatkan kebaikan, kebenaran, menunjukkan kerja yang baik, yang benar di mata manusia. Tapi kuasa Allah melihat hati manusia, tidak ada yang bisa membatasi. Allah punya cara tersendiri untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan Allah punya cara tersendiri di luar dugaan manusia menghentikan kejahatan manusia. Bapak, Ibu, dari kisah ini mari kita terus belajar. Masih maukah kita terus berpura-pura benar di mata manusia? Masih mau kita berpura-pura manis di depan manusia? Padahal di balik itu semua penuh dengan ketidakbenaran. Mungkin gaya kita membuat orang tertipu. Wah, orang ini baik, sungguh baik. Lihat saja penampilannya, lihat saja cara bicaranya, sungguh menarik, sungguh memotivasi. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kuasa Allah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa dibatasi. Allah menjaga yang dia terus lihat. Allah terus melihat. Allah terus memelihara apa yang sudah dia pimpin, apa yang sudah dia pilih, apa yang sudah dia tentukan. Dan Allah terus menyertai. Mari Bapak, Ibu, izinkanlah Tuhan terus melihat hati kita, supaya kita hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan kita dalam menjalani hari-hari kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan,
karena Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman. Kiranya kami benar-benar hidup dalam kebenaran yang Tuhan harapkan. Kiranya kami tidak hidup dalam kepura-puraan, tapi kami benar-benar hidup dalam tuntunan Allah itu. Supaya kami selalu terjaga, supaya kami juga selalu terlindungi oleh kasih dan kuasa Tuhan. Terlebih dalam menjalani hari ini, kiranya Tuhan yang menjadi penopang hidup. Ini doa kami alaskan dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai ketemu lagi di brankas selanjutnya. Shalom Tuhan.